Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penyusunan Anggaran Pengeluaran Modal. Dan anggotanya yang pertama, Aisyah Diana Regina Wulandari dengan NIM 2019-11464. Yang kedua, Azizah Esmun Nurhayati dengan NIM 2019-11479. Yang ketiga, Tri Cahyaning Tias dengan NIM 2019-11484. Yang keempat, Muhammad Nabilul Fahmi dengan NIM 2019-11518. Dan yang kelima, Mita Fasya Erdawati dengan NIM 2019-11522. Penganggaran modal. Keputusan investasi, sering disebut dengan penganggaran modal atau capital budgeting, adalah suatu proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan, penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Keputusan tentang pemilihan investasi merupakan suatu keputusan yang sangat penting karena dalam keputusan tersebut tidak hanya memperhatikan adanya tingkat resiko yang harus ditanggung, melainkan dapat juga menentukan keuntungan yang akan terjadi pada perusahaan di masa yang akan datang. Langkah-langkah pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, mencari peluang investasi, seperti diversifikasi usaha, diversifikasi produk, perluasan usaha, perluasan keuangan, dan program-program riset yang menghasilkan produk baru, cara memproses yang lebih baik, meningkatkan mutu hasil produksi, dan sebagainya. Yang kedua, memilih alternatif investasi yang memiliki peluang paling baik dan layak untuk dilaksanakan, baik dari segi aspek teknis, komersial, keuangan, manajemen, maupun aspek ekonomi makro. Yang ketiga, menyusun rancangan pelaksanaan dalam bentuk cetak biru atau blueprint dari proyek investasi itu, termasuk organisasi dan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, realisasi dan pengendalian pelaksanaan investasi. Bentuk investasi pengeluaran modal diantaranya, yang pertama, pendirian usaha baru. Yang kedua, melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan. Yang ketiga, rehabilitasi mesin yang telah menurun efisiensinya. Yang keempat, membangun kembali mesin-mesin yang telah menurun efisiensinya. Yang kelima, merubah saluran distribusi dari distribusi melalui perantara menjadi distribusi melalui agen. Yang keenam, melakukan penelitian-penelitian atau riset. Yang ketujuh, melakukan ekspansi keuangan atau menambah modal kerja atau aktiva tetap. Yang kedelapan, eksplorasi dan eksploitasi baru untuk unit bisnis bidang pertambangan. Dan yang kesembilan, menambah armada baru untuk unit jasa transportasi. Pendekatan penilaian investasi modal. Yang pertama ada pendekatan langsung atau share price model, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur nilai suatu perusahaan atau kekayaan dengan cara mengamati dan menghitung saham perusahaan yang bersangkutan di pasar saham. Pendekatan ini jarang digunakan karena sulitnya membuat perkiraan tentang seberapa jauh nilai suatu perusahaan atau value of firm yang akan berubah apabila terdapat perubahan pada salah satu atau beberapa variabel penentunya. Formula yang digunakan yaitu VF sama dengan F dikali I FE. Keterangannya, VF menunjukkan nilai suatu perusahaan, sedangkan I yaitu menunjukkan keputusan pilihan investasi, kemudian F yaitu sumber-sumber permodalan, dan kemudian E kebijaksanaan tentang penggunaan keuntungan perusahaan. Yang kedua ada pendekatan tidak langsung atau discounted cash flow model, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai setiap proyek investasi yang diajukan dengan cara menghitung keseluruhan penerimaan serta pengeluaran yang diharapkan terjadi selama usia proyek investasi yang bersangkutan, dengan selalu menghubungkannya dengan nilai waktu uang atau time value of money. Suatu proyek investasi dikatakan menguntungkan apabila jumlah nilai sekarang dari keseluruhan penerimaan investasi atau present value of process lebih besar dari jumlah nilai sekarang dari keseluruhan pengeluaran investasi tersebut, atau
present value of outlays. Nilai perusahaan bagi pemiliknya akan cenderung mencapai titik maksimal apabila perusahaan tersebut selalu berusaha memilih jenis-jenis investasi yang memberikan perbedaan nilai sekarang yang maksimal, atau antara keseluruhan penerimaannya dengan keseluruhan pengeluarannya pada setiap keputusan yang akan diambil. Adapun langkah-langkah yang perlu dicermati dalam investasi modal. Yang pertama, yaitu investasi pada aktiva tetap akan mengikat perusahaan untuk jangka waktu yang lama, sehingga keputusan yang salah akan memberikan beban tetap berjangka panjang dalam bentuk pertama ada biaya depresiasi yang berat, dan yang kedua ada beban bunga modal pinjaman apabila pembelanjaan aktiva atau seluruhnya berasal dari pinjaman bank. Yang kedua yaitu bila mana kapasitas mesin yang terpilih terlalu besar dan tidak dapat dimanfaatkan secara memadai, maka biaya tetap per unit produk akan meningkat, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan bersaing untuk produk di pasar. Yang ketiga yaitu ada sulit untuk menjual kembali bahan aktiva tetap yang telah dipakai karena tidak tersedianya pasar aktiva tetap bekas pakai. Yang keempat, investasi aktiva tetap umumnya bernilai tinggi sehingga mempengaruhi kebutuhan dana secara keseluruhan. Prosedur penilaian dalam keputusan investasi. 1. Memperkirakan pola arus kas dari investasi yang diusulkan. 2. Menilai arus kas yang diperkirakan dengan cara tertentu. 3. Mengambil keputusan investasi atas dasar kriteria tertentu. 4. Melakukan pengawasan serta membuat perhitungan penyesuaian yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan dari perkiraan semula. Kriteria penilaian investasi. 1. Payback periode atau PP, metode mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali modal suatu proyek. Proyek tersebut dapat diterima ataupun ditolak tergantung ketetapan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Formula: payback periode, capital outlay per net cash proceeds. 2. Return on investment atau ROI. Metode membandingkan penghasilan setelah atau sebelum pajak dengan investasi yang dilakukan. Terdapat 4 pendekatan yang banyak digunakan dalam metode ini. 1. Annual return on investment. 2. Annual return on average investment. 3. Average return on average investment. 4. Average book return on investment. Kriteria penilaian investasi. 3. Net present value atau NPV. Metode mendiskonkan semua arus kas yang diharapkan di masa datang kembali ke masa sekarang dengan menggunakan biaya modal dari investasi dan mengambil selisih dari nilai sekarang arus kas yang masuk dan nilai sekarang arus kas keluar. Formula: NPV sama dengan sigma N per T sama dengan 0. Cn per 1 plus K min CO. 4. Profitability Index atau PI. Metode membagi nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. PI menunjukkan tingkat profitabilitas untuk setiap rupiah investasi. Formula: PI sama dengan nilai sekarang arus kas masuk per nilai sekarang arus kas keluar. Jika PI lebih besar dari 1, maka proyek diterima. Jika PI sama dengan 1, maka tidak menjadi masalah apakah proyek diterima atau ditolak. Dan jika PI lebih kecil daripada 1, maka proyek ditolak. Kriteria penilaian investasi. 5. Internal rate of return. Metode menghitung tingkat diskon yang membuat nilai sekarang arus kas masuk sama dengan nilai sekarang arus kas keluar sehingga NPV sama dengan 0. 6. Average rate of return. Metode mencari imbangan atau rasio
antara rata-rata keuntungan tahunan, sesudah dikurangi beban bunga dan pajak, dan rata-rata jumlah modal yang tertanam dalam investasi yang sedang dipertimbangkan. Metode ini merupakan salah satu variasi dari metode accounting rate of return, namun metode ini menggunakan dasar accrual basis bukan cash basis. Formula ARR sama dengan pendapatan per biaya investasi. Contoh soal PP. 1. PP dengan arus kas masuk tahunan yang sama. Arus kas keluar pada awal proyek yaitu 100 juta, arus kas masuk tahunan selama 10 tahun 20 juta. Penyesuaian payback periode yaitu arus kas keluar per arus kas masuk tahunan. 100 juta per 20 juta sama dengan 5 tahun. 2. PP dengan arus kas masuk tahunan yang berbeda. Arus kas keluar pada awal adalah 100 juta rupiah. Contoh soal ROI investasi yaitu 1 juta, perkiraan umur kegunaan 5 tahun, penghasilan total selama 5 tahun 1.500.000 dengan penghasilan per tahunnya 300. Penyesuaian annual return on investment, penghasilan tahunan per investasi awal kali 100. Annual return of average investment yaitu penghasilan tahunan per investasi awal setengah kali 100. Average return of average investment, penghasilan tahunan investasi awal per investasi 1,5 tahun kali 100. Average book return of investment, total penghasilan investasi awal per rata-rata tertimbang investasi per tahun kali 100. Contoh soal NPV, PI, dan IRR. PT ABC sedang mengevaluasi proyek X yang memerlukan investasi sebesar 10 juta dan menghasilkan arus kas sebesar 4 juta selama 6 tahun. Investasi ini diperkirakan tidak mempunyai nilai sisa pada akhir masa kegunaannya. Diketahui tingkat diskon adalah 16%. Tentukan NPV, PI, dan IRR dari proyek X tersebut. Penyelesaian NPV sama dengan sigma T sama dengan 1 dikali 4 juta per 1 ditambah 0,16 pangkat 6 dikurangi 10 juta. Hasilnya 4 juta dikali 3,684736 dikurangi 10 juta sama dengan 4.739.000. Maka dapat diketahui NPV dari proyek X adalah 4.739.000 dan bernilai positif sehingga proyek X tersebut dapat diterima. PI sama dengan 14.739.000 dibagi 10 juta sama dengan 1,4739. Diketahui PI dari proyek X adalah 1,4739 yang bernilai positif dan PI lebih dari 1, maka proyek X tersebut dapat diterima. Penyelesaian IRR dengan menggunakan tabel present value dapat diketahui nilai-nilai sebagai berikut. Diskon rate-nya 25%, 30%, 35%, dan 40%. Diskon faktornya 2.951, 2.643, 2.385, 2.167. Arus kas masuknya 4 juta semua. Present value dari arus kas 11.806.000, 10.571.000, 9.541.000, dan 8.672.000. Nilai sekarang yang dicari adalah tepat 10 juta pada R 35%. Nilai sekarang dari proses lebih kecil dari 10 juta.
Sedangkan pada R 30% nilai sekarang di atas 10 juta. Maka tingkat R yang dicari terletak antara 30% dan 35%. Maka dapat diperoleh selisih diskon rate-nya 30%, 35%, 5%. Diskon value-nya 10.571, 9.541.000, 1.030.000. Persentase perbedaannya 517 dibagi 1.030.000 dikali 5% sama dengan 2,7%. Sehingga dapat diperoleh IRR-nya sama dengan 30% ditambah 2,7% sama dengan 32,7%. Contoh soal ARR. PT Sejahtera mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomi 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah ARR proyek tersebut? Diketahui biaya investasi sama dengan 500 juta, usia ekonomi sama dengan 10 tahun, cash inflow sama dengan 100 juta, depresiasi per tahun sama dengan 50 juta, atau 500 juta dibagi 10 tahun. Penyelesaian ARR sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi sama dengan 100 juta dikurangi 50 juta dibagi 500 juta. Hasilnya sama dengan 50 juta dibagi 500 juta. ARR sama dengan 0,1 atau 10%.